Welcome to Getri Rumah Produksi Channel. Baik, selamat pagi, salam sehat selalu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan rencana judul disertasi yang akan kami kerjakan. Untuk judul disertasinya itu adalah pengaruh gaya komunikasi dosen, pemanfaatan webinar graphic design, dan minat belajar terhadap hasil studi mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Ya, dalam hal ini disingkat karena kami juga mendapatkan instruksi untuk membranding kata PNB. Ya, jadi tidak kami sebut di sini Politeknik Negeri Bali, tapi menyebutnya dengan nama PNB. Kemudian yang melatar belakangi itu adalah perubahan teknologi digital era revolusi industri 4.0 ini. Kemudian webinar graphic design ini sendiri, ya kebetulan ini juga menjadi produk kami yang sudah dipatenkan, gitu ya. Nanti ada informasinya kami tunjukkan. Kemudian gaya komunikasi dosen yang memainkan peran penting dalam hal berkomunikasi antara pengajar dan peserta belajar. Kemudian satu lagi minat belajar mahasiswa, gitu ya, karena di sini juga menjadi faktor krusial. Karena dari judul yang kami sampaikan tadi sudah terlihat ada 4 variabel, jadi 3 variabel bebasnya. Ada gaya komunikasi dosen, kemudian pemanfaatan webinar graphic design, dan minat belajar, dan 1 variabel terikat yaitu hasil studi. Kemudian identifikasi masalahnya, terus batasan masalahnya, terus rumusan masalahnya. Jadi gaya komunikasi dosen berpengaruh terhadap hasil studi, pemanfaatan graphic design mempengaruhi hasil studi, kemudian minat belajar mempengaruhi hasil studi. Kemudian ada tujuan penelitian secara umum, kemudian ada tujuan penelitian secara khusus, kemudian manfaat secara akademis, manfaat secara praktis, terus konsep penelitiannya seperti ini. Jadi ada hipotesa 1, 2, 3. Ya, ini kami akan teliti pengaruhnya masing-masing variabel bebas ini, apakah mempengaruhi secara simultan atau mempengaruhi secara parsial. Di sini juga kami akan mencari hubungan antar variabel bebas di dalam penelitian ini. Terus kajian pustakanya, kami menggunakan 3 literatur utama, yaitu dari Pedagogical and Professional Competencies Policy in Improving Education. Ya, ini miliknya Erma Susanti, membahas tentang pedagogik seorang pengajar. Ini teks yang dikutip.
Ini hasil kutipannya dengan mencantumkan nama penelitinya. Kemudian yang kedua itu The Effective Classroom Management by English Teacher in High School, ya, oleh Hamdan, ya. Di sini membahas tentang ruang belajar. Kemudian yang ketiga itu The Role of Interpersonal Communication Between Teachers and Students to Improve the Success of the Learning Process. Di sini membahas tentang komunikasi antara pengajar dan peserta belajar. Nah, ini penelitian kami juga sebelumnya, yaitu Weiner Graphic Design dengan pendekatan berbasis komunikasi digital yang dipublish tahun 2022 oleh Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, ya. Nah, kemudian ini informasi berita paten yang dikeluarkan oleh dgip.go.id, gitu ya, untuk produk Weiner Graphic Design tersebut. Kemudian teori-teori yang mendukung ada teori gaya komunikasi dosen, teori motivasi belajar, teori pembelajaran daring, kemudian teori difusi inovasi, teori konstruktivisme, kemudian untuk ide minat belajar itu teori minat belajar, teori self-determination, teori ekspektasi value, teori flow, teori konstruktif, kemudian teori behavioral, kemudian untuk hasil studi, teori Bloom, kemudian teori belajar konstruktif, teori behavior, teori ekspektasi value, self-regulation learning, teori humanistik, teori IPO model. Untuk konstruksi penelitiannya seperti ini, ada komunikatornya, kemudian ada media, ada komunikan, ada proses dan pesannya, proses pesan, kemudian komunikatornya pengajarnya, kemudian peserta belajarnya. Di sini ada minat belajar dan variabel terikat hasil studi. Ini penelitian kami terdahulu dari 2020 yang terkait dengan Weiner Graphic Design. Ini artikel-artikel yang akan kami gunakan untuk mendukung penelitian. Ini data-data sementaranya. Kemudian untuk instrumen penelitiannya kami sudah siapkan menggunakan SPSS, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, bahagia selalu. Terima kasih. See you soon, Sobat Tris. We meet next time. Don't miss it. Don't forget subscribe, like, and share guys. Turn on notification.